Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya bagi kami. Eh, Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodor Soleh. Saya sebagai moderator kelompok 1 yang akan menjalankan atau mengarahkan presentasi pada hari ini. Yang mana kelompok 1 ini akan menjelaskan tentang pengertian dan objek usul fikih. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya atau sahabat-sahabat saya yang akan menjelaskan materi-materi tersebut. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Ratih, yang mana akan menjelaskan tentang definisi. Yang kedua, Rizka Dita yang akan menjelaskan perbedaan. Yang ketiga, Umi yang akan menjelaskan objek usul fiqh. Yang keempat atau yang terakhir, Sulaiman yang akan menjelaskan tentang sejarah. Langsung saja saya akan memberikan waktu kepada anggota saya yang akan menjelaskan presentasi pada hari ini. Saya Rati Dewi Rahmawati akan menjelaskan tentang definisi usul fikih. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu kata usul yang merupakan bentuk kata jamak dari kata asal dan kata fikih. Kata asal secara etimologi diartikan sebagai fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Sebagai ilmu, fikih diartikan ilmu tentang hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia, amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk-beluknya, dan metode penggaliannya yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalil dengan menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut. Saya Rizka Dita Putri Dwita akan menjelaskan tentang perbedaan usul fikih dan fikih. Fikih itu sendiri yaitu ilmu yang bahas tentang persoalan hukum. Hukum apa? Ya, hukum syariat Islam yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Sedangkan usul fikih yaitu ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fikih dengan bertujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaannya. Dari segi tujuan, fikih berfokus pada penerapan hukum syariat terhadap mu'alaf itu sendiri. Misal, hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib, maka mu'alaf dituntut untuk mengerjakannya. Sedangkan tujuan dari usul fikih berfokus kepada penerapan kaidah yang dikandung di dalamnya terhadap syariat agar mendapat kesimpulan suatu hukum. Saya Umi Salama akan menjelaskan tentang materi objek kajian ilmu usul fikih. Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu usul fikih, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian dari ilmu usul fikih secara global diantaranya: yang pertama, sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya; yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut; yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya; yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat dengan berbagai permasalahannya. Adapun menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, ruang lingkup kajian usul fikih ada 4, yaitu: yang pertama, hukum-hukum syarak, karena hukum syarak adalah samaroh yang dicari oleh usul fikih; yang kedua, dalil-dalil hukum syarak seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma', karena semuanya ini adalah musmir; yang ketiga, sisi penunjukan dalil-dalil, karena usul fikih ini merupakan tariqul istismar; yang keempat, mustasmir, yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya. Lawan kata mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan ilmu usul fikih berkisar pada dalil-dalil syarak. Saya Sulaiman dari Prodi MKS 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan usul fikih. Latar belakang dan historis usul fikih. Kemunculan ilmu usul fikih tidak terlepas dari dinamika hukum Islam abad kedua Hijriah, khususnya berkenaan dengan diskursus metode istinbat hukum Islam. Ilmu usul fikih mulai terkodifikasi dan tersusun sistematis pada era Imam Mazhab
yakni pada awal pertengahan abad kedua Hijriah. Kemunculan ilmu usul fikih dikarenakan dinamika ittihad yang berkembang saat itu menimbulkan kegalauan lantaran kebebasan berittihad nyaris tanpa kendali mengiringi pesatnya perkembangan zaman dan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah di luar Hijaz atau Mekah dan Madinah. Ulama-ulama usul fikih, ilmu usul fikih mengalami transmisi keilmuan secara berkesinambungan dan perkembangannya yang lebih mapan terjadi pada rentang abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah. Ditandai dengan lahirnya ulama-ulama usul fikih seperti Abu al-Husain al-Basri, Imam al-Haramain al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Fakhr al-Din ar-Razi, dan Saif al-Din al-Amidi. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.